Bro, sis, gua nggak ngerti. Lo nyasar ke sini entah sengaja atau enggak, tapi gua percaya itu bukan kebetulan. Kadang semesta gerakin kita ke tempat yang diam-diam, sebenarnya kita butuh. Selamat datang di Titik Koma, ini konten pertama kita. Dan gua cuma mau bilang, panggung ini bukan milik gua. Ini milik kita semua. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih benar. Ini tempat buat kita yang lagi belajar rasa, yang pengen ngerti jiwa, yang terus nyoba bangkit, yang pelan-pelan belajar pulang ke diri sendiri, ke sesama, ke Sang Pencipta. Di sini nggak ada solusi instan, tapi selalu ada ruang buat ngobrol, buat mikir bareng, dan buat tumbuh bareng. Karena titik itu bukan akhir, masih ada koma. Dan cerita lu belum selesai. Yok, sekarang kita mulai obrolan pertama kita. Bro, kita semua udah gede lah ya. Ngomongin soal onani itu bukan hal baru lagi. Tapi anehnya makin gede malah makin ribet. Padahal waktu kecil kita ngelakuin itu karena penasaran. Sekarang banyak dari kita yang diem-diem main sendiri, terus ngerasa kotor, jijik, dosa. Tapi ya lakuin lagi. Gua tahu ini topik yang agak rawan. Tapi justru karena sensitif, makanya kita bahas bareng. Kita akan omongin masalah ini jadi 3 episode, supaya kita nggak gagal paham. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal yang mungkin selama ini lu simpen sendiri. Lu pendem. Lu nggak pernah punya ruang buat jujur ke siapapun. Dan tenang, ini bukan sesi penghakiman, ini tongkrongan, santai aja. Lu pernah nggak ngerasa bersalah banget abis onani? Udah capek, lega, tapi 5 menit kemudian malah nunduk di pojokan. Mikir, gua apaan sih? Padahal sebelumnya lu ngerasa kayak raja. Fantasi lu liar, badan lu ngerespons, otak lu ngedukung. Tapi begitu selesai, yang lu rasain bukan puas, malah kosong. Nah, dari sini aja kita udah bisa lihat, ini bukan cuma soal main sendiri, tapi udah masuk ke drama batin yang cukup kompleks. Dan ya, lu nggak sendiri. Onani itu udah kayak bayangan gelap dalam hidup banyak orang. Lu tahu itu salah secara agama, nilai, bahkan mungkin moral pribadi lu. Tapi tetap ada sisi dalam diri lu yang narik buat ngelakuin. Lagi dan lagi. Itu dia konflik antara nafsu dan nilai. Dan bro, itu manusiawi. Tapi manusiawi bukan berarti dibenarkan kan? Justru karena kita manusia, kita dikasih akal buat ngerti apa yang lagi terjadi dalam diri. Biar kita nggak cuma ikut arus, tapi bisa ngendaliin arah. Lu mungkin nanya, nih ngapain sih gua dengerin obrolan soal onani? Gini bro, karena topik ini udah jadi rahasia umum yang diam-diam nyiksa banyak orang. Banyak dari kita yang kepikiran nggak bisa tidur, ngerasa jauh dari Tuhan, ngerasa kotor, dan kehilangan rasa percaya diri. Cuma karena satu kebiasaan yang nggak pernah kita omongin dengan jujur. Padahal kalau kita bisa ngulik ini dari sisi psikologi dan spiritualitas, lu bisa nemuin jalan pulang. Nggak lagi stuck di rasa bersalah, nggak lagi ngerasa hina. Tapi lu bisa ngerti kenapa ini terjadi dan gimana pelan-pelan keluar dari lingkarannya. Itu kenapa seri ini dibuat. Gua nggak mau ngajarin lu kayak ustadz. Gua juga bukan psikolog klinis, tapi kita bisa bahas ini dari sisi yang masuk akal, nyambung sama hidup lu, dan nggak jauh dari jalan agama. Otak manusia tuh keren bro, tapi juga pinter banget bohongin diri sendiri. Lu tahu nggak? Pas lo onani, otak lo aktif di bagian yang biasa dipakai buat imajinasi dan reward system. Artinya, dia bikin fantasi lo terasa nyata. Bahkan kadang terasa lebih nikmat dari kenyataan. Itu yang disebut dengan ilusi kontrol. Lu ngerasa bisa ngatur kapan mulai, kapan berhenti. Lu kira lu pegang kendali. Tapi nyatanya otak lo udah nyiapin jalan tol buat lo nyampe ke kenikmatan itu tanpa mikir ulang. Dan setelah selesai, otak lo juga yang bikin lo ngerasa nyesel. Gila kan? Jadi sebenarnya yang sering bikin kita jatuh itu bukan karena kita liar atau brengsek, tapi karena otak punya jalur-jalur kebiasaan yang udah dilatih terus-menerus. Makin lo sering, makin susah berhenti. Karena otak lo udah punya pola pikir dan kebiasaan yang otomatis aktif. Lo pernah bilang ke diri sendiri, gua nggak mau lagi. Tapi besoknya lakuin lagi. Lo ngerasa kayak orang gila. Bahkan ada yang mikir, jangan-jangan gua kerasukan ya.
Enggak bro, lu nggak kerasukan. Lu cuma lagi ada di titik konflik antara nilai yang lu pegang dan nafsu yang lu alami. Nilai lu bilang, ini nggak boleh. Nafsu lu bilang, sekali lagi aja. Dan anehnya, dua-duanya keluar dari lu sendiri. Makanya, memahami psikologi onani itu penting. Kalau lu nggak sadar, ini cuma pertarungan internal, lu bisa salah arah. Nyalahin diri sendiri, terus ngerasa berdosa terus, dan makin jauh dari pertolongan. Padahal Allah itu Rahman, Rahim. Dia maha penerima tobat. Tapi kita kadang ngerasa udah terlalu hina buat balik. Itu jebakan setan. Dan sayangnya, kita sering masuk perangkap itu. Dalam Islam, onani itu dilarang. Tapi larangannya bukan buat bikin hidup lu sempit bro. Larangannya justru bentuk rahmat. Karena Allah tahu efeknya ke otak, ke jiwa, ke kehidupan sosial, bahkan ke spiritual lu, itu gak main-main. Dan ilmu psikologi pun setuju. Terlalu sering onani bisa bikin lu malas bersosialisasi, susah fokus, bahkan bisa merusak citra diri. Makanya solusi dari agama dan sains itu bukan buat saling tabrakan, tapi justru bisa jalan bareng. Islam ngajak kita jaga diri, dan psikologi ngajarin kita gimana mengenali diri. Ini bukan soal nyalahin, tapi soal ngajak lu pelan-pelan balik ke fitrah. Lu gak sendirian dalam perang ini. Banyak dari kita ngalamin hal yang sama. Malu, takut, bingung. Seri ini dibuat biar lu punya teman ngobrol. Gua tahu lu kuat, gua tahu lu pengen berubah. Tapi kadang lu butuh didengar dulu sebelum dikuatin. Dan itu yang mau gua lakuin di sini. Jangan lupa bro, ngerti bukan berarti ngebolehin. Refleksi bukan berarti normalisasi. Dan ngajak ngobrol bukan berarti ngebiarin. Kita mau balik ke jalan yang lebih jernih, lebih manusiawi, dan lebih dekat sama Tuhan. Nah sekarang kita lanjut lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di otak lu saat lu main sendiri? Lu pernah gak sih ngerasa, gue bisa kok berhenti kapan aja? Atau, ya elah cuma sekali doang. Terus besoknya ngulang lagi. Dan lagi. Nah itu namanya ilusi kontrol. Satu bias kognitif yang bikin lu ngerasa ngendaliin sesuatu, padahal enggak juga. Otak lu itu jago banget bikin lu percaya lu kuat. Padahal dia lagi nawarin shortcut ke kenikmatan instan. Pas lu ngelakuin onani, otak lu meyakinkan, tenang ini cuma buat ngilangin stres, lu butuh relax kok. Tapi sebenarnya dia lagi ngasih lu pelarian instan dari realita. Capek, stres, kesepian, kegagalan, rasa nggak berharga. Otak lu nyediain panggung fantasi, imajinasi, potongan film, suara, sensasi, ingatan, bahkan tokoh yang lu ciptain sendiri di kepala. Dan lu masuk ke dunia itu kayak orang mimpi. Tapi sayangnya begitu selesai, bleduk, realita balik lagi. Yang tadi lo rasain sebagai kenikmatan berubah jadi rasa bersalah, rasa kosong, rasa jijik sama diri sendiri, dan yang paling menyakitkan, kecewa karena lu gak sekuat yang lu pikir. Dopamin adalah senyawa kimia di otak yang bikin lu ngerasa seneng. Dia kayak notifikasi dari sistem syaraf. Bro, ini enak loh, ulang lagi ya besok. Onani itu salah satu aktivitas yang ngebanjirin dopamin. Tapi masalahnya dopamin dari onani itu nggak sehat. Kenapa? Karena dia ngasih lo kenikmatan tanpa usaha. Jadi otak lo jadi males dapet reward dari hal-hal sehat. Seperti olahraga, ibadah, ngobrol sama orang, dan bahayanya. Lama-lama lo jadi ketergantungan sama imajinasi dan stimulasi visual atau pikiran buat ngerasain puas. Otak lu terbiasa dimanjain. Lama-lama lu lupa caranya bahagia dari hal-hal sederhana. Gua mau lu bayangin, lu capek, ditolak, gagal, suntuk, overthinking. Dan tiba-tiba otak lu ngasih saran. Daripada makin stres, kenapa nggak cari pelampiasan aja? Dan apa yang terjadi? Lu ambil jalan pintas. Padahal bisa aja lu ngobrol sama temen, jalan keluar bentar, ngaji atau denger ceramah. Tapi kenapa otak lu milih onani? Karena dia udah kebiasa dapat reward instan dari situ. Kayak anak kecil yang selalu dikasih permen tiap nangis. Otak lu nyari kenyamanan cepat, bukan solusi jangka panjang. Bro, masalahnya bukan nafsu, tapi gimana kita ngadepin nafsu. Nafsu itu bagian dari manusia. Nggak bisa dimatiin, tapi bisa dikelola. Masalahnya bukan di onaninya doang, tapi kenapa lo ngelakuin itu? Apa pemicunya? Apa lo beneran butuh?
atau cuma pelarian. Otak lu tuh pinter nyari alasan buat ngelegitimasi. Gua kan jomblo bro, wajar dong. Daripada zina, mending ini yang penting nggak sering-sering. Tapi coba jujur, abis itu lo ngerasa bangga atau nyesel. Lu nggak harus jadi malaikat bro, tapi lu bisa lebih sadar, lebih peka sama apa pemicu lu, apa kebiasaan lu sebelum main, apa pola pikir lu waktu pengen mulai. Di episode berikutnya kita bakal ngebahas soal apa yang terjadi di tubuh lu secara biologis. Bukan cuma otak, tapi juga hormon dan organ tubuh yang ikut menari saat lu onani. Kenapa lo bisa ngerasa puas tapi langsung nyesel? Kenapa ada yang kecanduan sampai susah fokus dan produktif? Dan gimana nafsu itu bisa dilihat sebagai sinyal bukan musuh? Kita bakal kupas bareng-bareng. Bro, kita nggak lagi ngatain lo kotor atau dosa. Kita juga nggak nyuruh lo sok suci. Yang kita lakuin di sini cuma satu. Ngerti diri sendiri. Biar kita nggak diperbudak nafsu. Biar kita bisa punya kontrol bukan cuma ilusi kontrol. Biar setiap langkah kita menuju Allah bukan cuma ritual, tapi juga kesadaran. Santai bro, tapi tetap serius dalam kebaikan. Gua pamit dulu, sampai ketemu sesi selanjutnya. Kalau lo ngerasa dapat manfaat, insight, atau sekadar ngerasa, wah ini gua banget, jangan pelit. Tekan subscribe, bunyiin lonceng, dan tinggalin cerita lo di komen. Sederhana buat lo, tapi berarti banget buat gua. Biar obrolan kayak gini bisa terus lanjut sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap kuat, tetap waras. Titik itu bukan akhir, masih ada koma. Cerita kamu belum selesai.